Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Cerita kekejaman PKI kubur hidup-hidup kiai dan guru dari Mesir. Lembaran sejarah Indonesia terkuris pengalaman yang amat mengerikan dengan komunisme melalui Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi kekejaman PKI menciptakan genangan darah umat Islam di Indonesia. Tepat hari Sabtu Pon, 18 September 1948, pukul 03.00 dini hari, 3 letusan pistol ditandai sebagai isyarat dimulai pemberontakan bersenjata PKI yang dikenal dengan Madiun Al-Fair. Inilah kudeta secara terang-terangan terhadap Indonesia yang baru berusia 3 tahun merdeka dan baru juga menderita gara-gara serangan militer Belanda di tahun sebelumnya. Betapa lemahnya Indonesia kala itu. Itulah gambaran yang rata-rata muncul dari kesaksian orang-orang yang mengalami detik-detik peristiwa 18 September 1948 tatkala kudeta PKI diproklamasikan di Madiun. Ketika itu beribu-ribu manusia dengan membawa senapan, kelewang, arit, pentungan, dan senjata lainnya seperti air bah. Tanpa babi bu lagi, mereka bergerak secepat dan tak terduga dari berbagai arah ke segala arah menerjang segala apa yang mereka jumpai. Musuh utama PKI adalah umat Islam, khususnya para kiai dan santri. Hal ini sangat dimengerti sebab Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia yang sangat menentang PKI. Selain itu, para kiai merasa berkewajiban menjaga dan membela agamanya. Dari beragam tragedi, beberapa di antaranya banyak yang tidak diketahui, seperti tragedi di desa Cigrok, sebelah selatan Takeran, terdapat sumur tua yang digunakan PKI sebagai tempat pembuangan korban-korbannya. Sumur tua Cigrok ini terletak di belakang rumah Toteruno, seorang warga yang sebenarnya bukan orang PKI. Justru dialah yang melaporkan kegiatan PKI di sumur itu kepada kepala desanya. Di dekat rumah Toteruno tinggal pula Muslim, seorang santri yang menjadi saksi kekejaman PKI dalam melakukan pembantaian di sumur tua itu tahun 1948. Muslim menceritakan kepada malam terjadinya penjagalan itu, semua orang tak berani keluar rumah. Malam itu, dia mendengar suara bentakan surat pimpinan PKI yang berasal dari desa Patung Rejo. Dia juga mendengar suara orang menjerit histeris karena dianiaya. Muslim yang diam-diam mengintip melalui lubang dari rumahnya, melihat gerak-geri orang-orang PKI itu dalam keremangan malam. Muslim dapat mengenali salah satu korban yang mengumandangkan azan dari dalam sumur. Suara itu menurutnya adalah suara Kiai Haji Imam Sofyan dari pesantren Kebon Sari. Ahmad Idris, tokoh Masyumi di desa Cigrok yang ketika itu sudah ditawan PKI, menyaksikan penjagalan biadab PKI dari kejauhan. Meskipun sayup-sayup, dia sangat mengenal suara azan Kiai Haji Imam Sofyan yang mengumandangkan dari dalam sumur. Sebab Idris sering mendengarkan pengajian-pengajian Kiai Haji Imam Sofyan. Menurut Idris, pembantaian kekejaman PKI di sumur Cigrok itu tak dilakukan dengan senapan atau kelewang, akan tetapi dengan pentungan. Idris mengungkapkan, para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur satu demi satu. Kemudian, seorang Al-Quju PKI menghantamkan pentungan ke bagian belakang tiap tawanan tersebut. Waktu itu, Idris mengenang ada tawanan yang segera setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tetapi, ada pula yang setelah dihantam masih kuat merangkak sambil melolong-lolong kesakitan. Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan mereka hidup-hidup ke dalam sumur. Kiai Haji Imam Sofyan, menurut Idris, termasuk yang tak meninggal setelah dihantam. Hal serupa juga dialami kedua putra beliau, yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani, yang dibantai di sumur tua desa Kepuh Rejo, tak jauh dari sumur Cigrok. Orang-orang PKI melihat bahwa ternyata ada korban yang masih hidup di dalam sumur. Sama sekali tak peduli, mereka lantas langsung menimbun sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu, ada pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan kekejaman PKI tahun 1948 sebenarnya dikubur hidup-hidup. Muslim mengatakan, pada pagi hari sesuai pembantaian dia mendapati lanjaran rambatan kacang dan jerami di kebunnya sudah habis. Rupanya,
Orang-orang PKI membabat semua itu untuk menimbun sumur. Tutur muslim yang diancam oleh PKI agar tutup mulut seperti dilansir nahimungkar.com. Yang dimasukkan ke lubang pembantaian di Grok paling sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu ada Kiai Haji Imam Sofyan, Hadi Adaba, dan Imam Faham. Hadi Adaba sendiri adalah guru dari Mesir yang ditugaskan mengajar dari pesantren Takran. Sementara Imam Faham adalah santrinya Kiai Haji Imam Mursyid yang ikut mengiringi Kiai Haji Imam Mursyid ketika dibawa mobil PKI. Tetapi rupanya di tengah jalan Kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian Jigro. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kisah tragis yang dilakukan PKI terhadap para Kiai dan santri. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.